Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, di awal Ramadan kita telah mendengarkan petuah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan terakhir kita membahas petuah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Malam ini kita akan mendengarkan nasihat dari orang yang kelima di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hari ini kita akan mendengarkan petuah dari Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam kitab beliau Az-Zuhd, dan athar ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Utsaimin, Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu pernah menyampaikan nasihat, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa untuk punya amalan rahasia, barang siapa di antara kalian bisa memiliki amalan rahasia, falyaf'al, maka lakukanlah. Athar ini mengajarkan kepada kita bahwa masing-masing dari kita seharusnya punya amal soleh yang bersifat rahasia. Rahasia maksudnya adalah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Bahkan orang terdekat kita pun juga tidak tahu. Siapa itu? Istri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, enggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kita berupaya maksimal merahasiakan sebuah amal. Ketika beliau menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah seorang yang berinfak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Ini adalah sebuah perumpamaan bagaimana seorang berusaha merahasiakan amalannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kanan dan tangan kiri kan gak pernah berpisah. Kita tidur, tangan kanan dan kiri ada. Kita berangkat kerja, tangan kanan dan kiri ada. Kita ke kamar mandi, tangan kanan, tangan kiri ada. Lebih dekat mana? Tangan kanan dengan tangan kiri atau suami dengan istri? Lebih dekat mana? Lebih dekat kanan dan kiri. Istri, sedekat-dekatnya suami dengan istri, apa ikut terus? Bareng terus? Ke kantor apa istri bareng? Ke kamar mandi apa istri bareng? Ke pasar? Kan paling barengnya cuma di mana? Di rumah saja. Nabi SAW ingin memberikan penjelasan kepada kita. Saking rahasianya amalan yang kita kerjakan, sampai yang terdekat pun gak tahu. Inilah yang namanya upaya maksimal merahasiakan amal. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Tapi sebelum kita jelaskan kenapa, kita perlu mengetahui amal yang harus dirahasiakan atau yang seyogyanya dirahasiakan itu amalan yang apa? Yaitu amalan yang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Amal yang seyogyanya dirahasiakan adalah
amal yang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Berarti kalau ada amalan yang memang disyariatkan untuk diperlihatkan, ya nggak usah dirahasiakan. Contoh adzan. Adzan itu amalan yang disyariatkan untuk dirahasiakan atau diperlihatkan. Diperlihatkan. Apalagi salat fardu berjamaah di masjid, kan tidak mungkin merahasiakan. Ya sudah. Jadi jangan alasan kenapa nggak ke masjid, saya ingin merahasiakan sholat duhur saya. Tidak bisa. Karena ini memang disyariatkan, diperlihatkan. Ini yang wajib-wajib. Yang sunnah, ada nggak amalan yang memang disyariatkan, diperlihatkan? Ada. Sedekah dari orang yang ditokohkan di saat paceklik. Ya, ini disyariatkan untuk diperlihatkan. Sedekah oleh orang yang ditokohkan di masa paceklik. Kenapa disyariatkan untuk diperlihatkan? Sebagai bentuk apa? Motivasi. Ya kalau semuanya merahasiakan, nanti nggak ada yang, orang pikir nggak ada yang sedekah. Maka harus ada 1, 2, 3 tokoh yang memang dia menyedekahkan di depan umum, supaya orang-orang termotivasi. Dan ini pernah dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi amalan yang dirahasiakan adalah amalan yang memang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Contohnya apa? Ya banyak banget. Sedekah biasa, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat tahajud, sholat duha. Ya. Makanya sholat yang paling afdal adalah sholat yang dilakukan di mana? Di rumah. Kecuali sholat fardu. Sholat sunnah, semua sholat sunnah, kecuali taraweh. Ya. Semua sholat sunnah itu disunnahkan dilakukan di rumah. Kenapa? Karena lebih bisa dirahasiakan. Termasuk sedekah, termasuk baca Al-Quran. Semakin kita bisa merahasiakan amal soleh, maka itu semakin baik. Kenapa? Ini yang tadi saya janjikan. Alasannya banyak. 1, lebih mudah menjaga keikhlasan. Ini yang pertama alasannya. Kenapa merahasiakan amalan? Karena lebih mudah menjaga keikhlasan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia itu senang dipuji. Betul? Betul. Walaupun jenengan tidak ganteng. Walaupun jenengan kok jenengan. Walaupun kita tidak ganteng. Terus ada orang yang mengatakan, "Loh Mas, jenengan ganteng banget." Senang nggak? Senang walaupun kita nggak ganteng. Ibu-ibu sudah tua, sudah nenek-nenek. Kemudian ada orang, "Ya Allah, jeng, jenengan semakin tua semakin cantik." Senang nggak? Senang nggak? Senang. Walaupun nggak ada ceritanya semakin tua semakin cantik. Tapi orang itu senang dipuji. Itu sudah tabiat manusia. Nah, ketika kita merahasiakan amalan, nggak ada yang tahu, itu lebih gampang menjaga keikhlasan. Dan ikhlas adalah ruh dari sebuah amalan. Ya. Amalan yang nggak ada ikhlasnya itu bagaikan bangkai. Ya. Tubuh yang nggak ada nyawanya. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita merahasiakan amalan? Karena untuk membuktikan kejujuran kita kepada Allah. Untuk apa? Membuktikan kejujuran kita kepada Allah. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini sebenarnya beribadah ini sudah jujur atau tidak, coba lakukan ibadah itu ketika sendirian. Ketika kita di depan umum, ketika kita jadi imam, kita baca panjang bacaan. Coba kalau lagi sholat sendirian, panjang nggak? Kalau panjang, ngeten jenengan. Ya, berarti jujur insya Allah. Tapi kalau lagi ngimami panjang, kalau lagi sendirian, kulhu falak nas.
kejujuran kita ini masih dipertanyakan. Ya. Ketika lagi sholat di depan umum kelihatan sama orang lama Pak. Kalau lagi sendirian kilat khusus. Itu dipertanyakan kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah. Maka ini beberapa manfaat, masih banyak sebenarnya manfaatnya, cuman ini karena temanya tema kultum, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.